Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Saat ini saya sedang berada di Oxford. Lihat dong backgroundnya. Kurang Oxford apa lagi coba? Indra bisa begini, nah tadi agak panik nih. Oke, dan obrol-obrol kita bersama dengan Indra, bukan Brookman. Bukan. Indra siapa? Rudiansyah. Indra Rudiansyah ini adalah salah satu tim researcher Clinical trial dari vaksin AstraZeneca. Ya, atau lebih singkatnya mah pemberitaan di Indonesia mah Indra, penemu AstraZeneca vaksin. Kurang akurat. Jadi Ya. tim ini sebenarnya lebih bekerja tim. Bekerja Oke, tim, ya. secara singkat bisa nggak ceritain dong Indra, apa sih kerjaan Indra? Awalnya gimana bisa tergabung dalam tim tersebut? Mungkin kalau dari awal ya Mbak, Ya. karena saya ada di Oxford ini, sebagai student awalnya. Jadi saya kuliah jurusan Clinical Medicine, penelitiannya vaksin malaria, tapi karena pandemi saya diikutsertakan untuk membantu tim Oxford COVID-19 awalnya, karena belum ada vaksin di sini dulu. Nah, jadi di waktu itu tim clinical trial uji klinis vaksin COVID-19, dan ternyata uji klinis fase 1 fase 2 nya berhasil, akhirnya menggait industri AstraZeneca untuk produksi, tapi clinical trialnya masih ongoing seperti itu. Jadi di situ saya membantu buat uji klinis lah untuk melihat antibody responnya bagaimana. Sip. Nah, di obrol-obrol kita kali ini ada yang sebelah sana, sebetulnya udah diwawancara juga, linknya di pojok kanan atas ya, oposit kan, di pojok kanan atas nanti obrol-obrol saya dengan Noni, dia juga PhD candidate. Anyway, kita balik lagi ke Indra. Saya nggak akan ngomongin soal vaksin yang terlalu complicated, kita ngomongin tentang backgroundnya Indra. Boleh tahu lahir di mana? Asli dari mana? Saya asli dari Bandung, jadi lahir dari kecil sampai kuliah S2 itu di Bandung, nggak pernah keluar dari Bandung. Ulangi, SD mana? SD di Bandung, Ciparai lebih tepatnya. Ciparai, carilah di peta ya tuh. Adalah. Jadi biasanya nyari Sundamanya, oke Ciparai. Kemudian SMP di Ciparai juga, SMA masuk SMA 11 Bandung, kuliah S1 di ITB, S2 di ITB sama dengan Noni juga, Jatim ITB. Terus kerja di BUMN, di Bio Farma, itu juga di Bandung. Barulah ketika S3 saya ke Oxford. Jadi itu pertama kalinya hidup berantau. Oke. Nah, jadi melihat backgroundnya Indra yang dari Bandung, kemudian sekarang kuliah di Oxford, kemudian tim researcher itu juga. Terus tiba-tiba dengan menjadi tim itu pemberitaan di Indonesia seperti itu. Gimana respon keluarga? Indra masuk TV atau gimana? Ibu, bapak, saudara, teman? Respon mereka biasa aja sih sebenarnya, ya biasa aja, paling cuman menghubungi di grup WhatsApp keluarga, kamu masuk TV gini. Oh ya, itu pemberitaannya saja yang besar, sebenarnya itu kegiatan biasa seperti itu. Tapi tetap dong kita proud dong dengan apa yang dilakukan oleh Indra dan tim. Nah, teman-teman SMP, teman-teman SD, SMP, SMA banyak yang ngomong, Indra ini teman aku gitu ya. Ya sih, di grup WhatsApp mereka rame, tapi kadang saya karena terlalu sibuk kuliah juga, jadi saya baru baca WhatsAppnya malam ketika mereka di sana mungkin tengah malam berarti ya, udah subuh, jadi mau balas juga udah terlalu malam, jadi ya udah saya balas biasanya, atau balasnya mungkin di kemudian hari. Banyak digeruduk nggak sosial media, Facebook, Instagram, gimana? Ya sempat banyak tiba-tiba yang nge-add di Instagram, kemudian di Facebook juga, tapi karena saya bukan orang yang suka banyak followers atau apa, jadinya saya pernah sempat deactivate di Instagram atau Facebook karena biar nggak banyak orang random yang meng-add seperti itu Mbak. Tapi mungkin kalau misalnya ada intronya saya mau belajar apa, saya welcome untuk diskusi seperti itu. Nah, di sini udah berapa tahun? Ini mau masuk tahun keempat. Tahun keempat, insya Allah 2022 kelar ya? Insya Allah. Oke. Sering kumpul-kumpul dengan komunitas Indonesia atau student-student, ngobrol dong Non? Kalian sering ngobrol? Iya, ngobrol. Aku kemarin habis dari rumahnya, minggu lalu dari rumah Mas Indra juga. Berapa orang sih student yang saat ini kayaknya selama COVID agak berkurang ya? Tahun aku tuh cuma tinggal datang cuma 15-an atau 10 nggak nyampe. Pengen tahu dong kehidupan Uni di sini tuh seperti apa sih, anak-anak Indonesia, PhD, kebanyakan PhD atau master di sini tahun ini? Atau beragam ya, kayaknya ada dari master sampai PhD juga, dari undergrad juga ada ya? Dari undergrad juga ada rata sih, cuma yang paling banyak
banyak master. Paling banyak master. ya. Ya, karena mungkin hanya 1 tahun ya, jadi Iya. kayak cepat sirkulasinya. Jadi kalau PhD paling setahun cuma 2 atau 3 Dua, deh. tiga, Iya. ya. Kehidupan di sini gimana sih kuliah di Oxford? Orang-orang pinter banget. Kalian apakah kalian gaul? Apa kutu buku? Belajar aja atau gaul hangout juga? Kemudian PhD sama master sama undergrad pasti beda lah cara Belajarnya. belajarnya kan. Jadi kalau yang anak-anak PhD ya biasanya kerja Senin sampai Jumat. Paling weekend ada kan di sini culture-nya kalau orang UK nge-pub ya, jadi ke pub gitu kan. Jadi paling kita ikut aja gitu ngobrol-ngobrol terus PhD researcher. Wah, buku-buku, baca-baca gitu apa normal aja biasa? kalau masalah baca itu ketika kita udah mulai S1 kali ya, Iya. karena kita bidang sains teknologi, jadi baca paper sama baca buku itu udah hal yang wajib. Jadi Kalau kita baca komik mungkin Indra bacanya paper. ya itu kan kewajiban ya. Berat. Oke deh. Saya juga baca komik sih. Iya, terus Saya biasanya pagi bangun jam 5:30, jam 6 bikin kopi. Karena kalau nggak minum kopi nggak bangun sekarang. Terus sarapan, ready to the lab tuh jam 8 di lab sampai standarnya sih jam 5 jam 6 kali ya. Di sana, nah satu hal yang paling beda adalah kita di sini biasanya jadi bikin masakan sendiri karena bukan makan di luar itu kadang costly-nya juga kalau buat standar mahasiswa lumayan ya. Kalau dengan masak kita juga bisa jaga makanan kita tuh apa. Saya dulunya nggak pernah bisa masak, semenjak kesini saya bisa masak dan kadang lumayan enak guys sih. enak banget salah masakan. Jadi kita bawa bekal biasanya ke kampus bawa bekal karena kalau di sini tuh nggak ada jam kerja ya Mbak. Jadi saya biasanya take break itu jam 12, makan 30 menit, balik kerja lagi, beres jam 5. Biasanya saya di lab itu seharian tuh benar-benar kerja di lab. Kemudian analisis data biasanya di rumah sama baca paper mungkin dari jam 5 sampai jam 8. Jam 8 dari sampai tengah malam itu ya waktu pribadi, mau istirahat, nonton TV, baca komik atau mau belajar bahasa asing atau mau bikin mendalami programmer sebagai itu di jam-jam seperti itu. nah jadi Indra itu udah keplot ya waktunya ya. Dan sebenarnya Kayaknya plot itu bangun tidur itu dan rutin itu udah kebentuk aja kayak gitu. Jadi mungkin salah satu itu tipsnya supaya bisa jadi researcher harus begitu. Ya harus disiplin sih Mbak. Nah karena itu disiplin Iya. waktu. Iya, Jadi- karena kita sebagai PhD ini nggak ada jam kerja Mbak, nggak ada jam kerja, kamu harus masuk jam 7, keluar jam 4. Tapi tadi kata Roni benar, deliverable, based on deliverable. Jadi kita harus atur sendiri kapan kita harus kerja, kapan kita harus istirahat. Oke, untuk liburan gimana sih kamu kayak weekend? Ini kan weekend ya, sebenarnya Iya. kita janjiannya susah banget sama Indra karena masih harus inilah itulah. Gimana sih kehidupan santai-santai kalian? Weekend itu seperti apa? Apa kalian pergi sama teman-teman ke kota lain atau gimana? Nani? Ya, kadang kalau ada temennya, waktu itu sempet berapa minggu lalu ya? 2 minggu lalu. 2 minggu lalu kita ke Bath sama ke Bristol juga sama Mas Indra juga, Mas Indra yang nyetir. Terus ada acara kayak waktu itu Indonesian yang Cultural di event. cultural event. Dan tiba-tiba kamu kabur gara-gara mau ambil Oh, mobil? ambil mobil ya. Ambil mobil karena- buat besok ya Buat besok. jalan. Sebenarnya bukan kabur, aku udah janji. Indra nanti kita ngobrol ya abis after this event gitu. Mana Indra nyarinya? Oh, taunya lagi ambil mobil. Oke, jadi selain jadi researcher juga jadi tukang supir tembak. Ya, Yes. tembak. Supir tembak untuk teman-teman. Ya. Yes. Kita kilas balik sebentar. 10 tahun yang lalu, terbayang nggak bakal di Oxford, bakal menjadi salah satu anggota tim researcher vaksin? 10 tahun lalu itu berarti tahun 2011. Saya masih S1 waktu itu. Terbayang nggak Nggak sampai kebayang sih. capaian-capaian ini? Aku nggak kebayang bakal studi di Oxford, tapi aku dari waktu S1 udah bilang kalau aku pengen sampai S3 sekolah. Karena S3 kan capaian terbesar akademik ya. Tapi mau industrinya di akademia atau di industri itu masih belum kepikiran waktu itu. Tapi karena waktu itu kerja di industri dan ternyata nyaman dengan pola kerja di industri. Jadi waktu itu saya mau bekerja di industri, tapi juga saya ingin menyelesaikan akademik saya. Jadi waktu itu ya udah tetap lanjut S3. Tapi untungnya kita sekarang kan udah nggak ada batasan ya antara industri sama akademia, maksudnya kita bisa collab gitu. Jadi hasrat untuk masuk ke akademia juga bisa tersalurkan dengan kayak ada quiz lecture atau sebagainya seperti itu. Jadi kalau kebayang kerja di Oxford enggak, kerja di vaksin juga enggak, cuman udah kebayang mau S3 waktu itu. Oke, sip. Jadi artinya punya keinginan setinggi-tingginya soal capaian itu menyusul dan memang terbukti ya dengan capaian-capaian itu. Oke. Oh ya, satu hal Mbak, Apa di tuh? sini tuh menariknya ketika saya mulai hidup di sini ya Mbak.
karena orang di sini tuh lebih nggak suka ngedadak ya Mbak. Jadi kita tuh selalu memplot kalender kita itu minimum 3 minggu. Yes. Jadi udah tahu. udah sekarang bulan apa? Bulan September ya. Yes, Oktober. Sampai akhir Oktober itu bahkan saya sampai akhir tahun udah tahu eksperimen tuh mau apa aja, jam tanggal berapa. Jadi kayak notice in advance minimumnya itu mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ya. Yes. Kalau misalnya ada acara apa itu. Jadi karena mungkin kebiasaan orang sini ya Mbak. Orang sini kan selalu planningnya bagus gitu Mbak. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dan untuk diketahui dengan ketertiban waktu Indra, saya punya waktu sama Indra yang short banget. Oke deh, karena kita waktunya mepet banget. Terima kasih Indra sudah berbagi. Untuk Like, comment, comment, share, subscribe. subscribe. Bye. Atur nuhun ya. Sama-sama, Udah sharing. ya. Nanti next